Assalamualaikum. Kali ini aku mau cerita soal kawan adikku laki-laki ya. Dulu dia sekolah waktu dia SMP, ini ceritanya waktu SMP dia juga ini. Dari SD pun kok bisa dibilang, dari SD itu dia punya seorang kawan lah ya, satu kelas sama dia. Kita sebut aja lah namanya Ibnu ya kan. Jadi si Ibnu ini dibilang bodoh enggak, dia kalau dibilang dari 100% mungkin kayak mana aku bilangnya, pokoknya dia dibilang menengah pun enggak, di atas sedikit antara menengah sama atas lah gitu ha. Ibaratnya dari kepintaran itu dinilai dari 1 sampai 10, dia 8-nya gitu, 8 9 gitu lah. Jadi si Ibnu ini memang rajin anaknya, pinter, kita anggap aja lah pinter ya. Nah, cuman memang cerita adikku nih dia nggak pernah lah dapat ranking 1 2 3 tuh nggak pernah. Nah, karena apa namanya itu sekolah ya, aku kok nyombong ya, ayahku ini kan bangsa gengsian orangnya. Jadi dia kalau masukkan kami ke sekolah tuh dicarikannya memang sekolah yang bagus, yang persaingannya ketat, apa ditaruh di situ kan. Memang sekolah kami ini memang termasuk ketat lah persaingannya, banyak anak-anak pintar situ. Jadi mungkin karena persaingannya ketat, padahal si Ibnu termasuk pintar ya kan, paling banter dia paling tinggi tuh dapat ranking 5 lah, ranking 5. Padahal nilainya rapat-rapat. Bisa jadi dia ranking 5, nilainya sama dengan ranking 2. Cuman kan zaman kami dulu tuh kan, tahun 90-an itu kan, misalnya nilainya sama nih 90. Nanti ditengok nanti mana apa namanya itu nilai agamanya, ditengok dari pelajaran paling atas, misalnya nilai agamanya si A lebih tinggi, berarti si A yang ranking 1. Ya si B-nya ranking 2, padahal nilainya sama totalnya ya kan. Nah, kayak gitu kadang-kadang walaupun dia ranking 5 ini pencapaian tertingginya si Ibnu ini ya kan. Ya tapi nilainya paling cuma beda-beda 3 atau 2 poin aja dari apa? Dari peringkat satunya. Jadi apa namanya itu? Dari SD sekelas lah sama si Ibnu adik aku nih ya kan. SMP-nya sekelas lagi. Terus SMP ya sama. Si Ibnu pun juga nggak pernah tuh masuk 3 besar. Selalu ya itulah 10 besar aja dia masuknya. Jadi waktu itu apa namanya, sempatlah orang tuanya rupanya konsultasi ke pihak sekolah, kepala sekolah lah. Dari kepala sekolah diarahkanlah ke guru bimbingan psikologi ya kan. Ya, lupa kata si guru ini cerita orang tuanya ini, orang ini bingung ngadapin si Ibnu ini sebenarnya. Bingungnya kenapa? Ibnu ini terobsesi sama belajar aja kerjanya sampai jam 2 jam 3 dini hari. Kalau nggak dibilang stop sama orang tuanya, nggak mau stop dia, mantengi buku aja. Siapa itu? Ya Allah, anak tetangga aku merusuh depan pintu, udah biarkan aja. Jadi apa namanya tuh, kami bingung Pak, kayak mana nih cara ngatasin si Ibnu ini supaya nggak usah tergila-gila kali lah belajar. Jadi ditanya si bapak guru ini, udah ibu tanya bu, kenapa kok doyan kali belajar? Apa jawaban si Ibnu? Ya Ibnu penasaran mah katanya, kenapa Ibnu nggak bisa masuk 3 besar, kenapa Ibnu nggak bisa juara, gitu kata si Ibnu ini. Ya bapak gurunya nih bingung juga lah ya kan. Terakhir sempat lah memang si Ibnu dipanggil lah sama si bapak bimbingan konseling ini ya kan, apa namanya, ditanyakan lah kenapa begini-begini. Rupanya dia pengen kali merasakan masuk 3 besar, kalau bisa pun juara. Jadi dikasihlah pengertian sama si bapak guru ini, dibilang, kita memang kalau bisa kita mau meraih yang namanya juara 1, juara 2. Cuman yang namanya persaingan itu kan pasti ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang menang, ada yang kalah. Mungkin saat ini kemampuan Ibnu belum bisa bukan Ibnu bodoh, enggak, tapi mungkin kebetulan ada yang lebih lagi dari bersin dia. Ada yang lebih lagi dari Ibnu jangan kecil hati. Pokoknya segala macam nasihat lah dikasih sama bapak guru ini. Terus nurut si Ibnu? Enggak. Kayak macam udah, aku nggak tahu lah penyakitnya tuh, kayaknya udah terdoktrin kayak mana nggak ngerti lah aku. Pokoknya tetap aja dia gila belajar, penasaran, goyang. Ini aku lanjut dari video yang kemarin itu. Lagi rajin aku buat konten.
Jadi ayah apa, udah duduk lah, jangan ganggu, kenapa. Jadi sampai tamat SMP adikku sama si Ibnu ini nggak bisa juga masuk 3 besar dia. Dah begitu SMA lah baru pisah, si Ibnu sekolah A, adik aku sekolah B. Rupanya pas dekat apa, pas sudah tamat sekolah SMA ini si adik aku, pas inilah mau masuk kuliah, jumpa sama kawan SMP. Itulah dapat kabar dari kawan SMP ini, Sur, kau tahu kabar si Ibnu? Nah, kenapa, kata si Sur, masuk rumah sakit jiwa dia. Kecil lah dia aku, loh kok bisa? Iya, dia apa namanya itu, katanya kabarnya dia terlalu memaksa untuk belajar, terus katanya ada pembuluh karena capek mikir tak kayak mana ya kan, katanya ada yang pecah, kata pembuluh darah kepalanya itu, nggak ngerti lah aku, pokoknya itulah katanya ceritanya. Pecah pembuluh darahnya, terus katanya kena saraf, ya udah kayak itulah, kayak linglung gitu. Udahlah sana, ganggu aja katanya, pening aku. Duduk, nanti marah aku ya, marah bunda ya, duduk nah, jadi masih situ dia, masih orang tuanya yang kasih ya, karena terobsesi kali dia, sakit penasarannya, dia pengen jadi juara itu ya kan, dipaksakannya belajar, terakhir otaknya nggak mampu, berontak lah ibaratnya, otak ini kayak semacam ledak ya kan, kok paksa pula kerja, sedangkan kemampuan kok cuma segini gitu mungkin ya kan. Jadi apa namanya tuh, linglungnya dia gitulah, karena suka ketawa sendiri, kadang marah-marah. Itulah apa nggak hancur hati orang tuanya, padahal anak satu-satunya loh, anak tunggal. Kemana hancur hati orang tuanya itu. Tapi kayak mana, namanya juga nggak bisa juga nyalakan orang tuanya pun juga ini kok capek nasihatin sampai minta tolong ke pihak sekolah apa untuk nasihatin si Ibnu lah supaya jangan terobsesi kali namanya belajar. Jadi sampai sekarang waktu kami mau dekat-dekat udah kuliah gitu ya kan, mau dekat-dekat pindah ke Medan, adik aku masih dapat kabarnya dia masih di rumah sakit jiwa, makin parah pun katanya. Sian ya, karena kalau nengok kayak mana ya, karena kayak Iwanda aja kadang nyuruh belajar aja karena males-malesan, dia kan gondok awak ya kan, tapi giliran punya anak yang terlalu rajin belajar pun aku pun stres juga ya kan, kayak mamanya si Ibnu ini. Janganlah duduk manis. Jadi apa pesan dari ceritaku ini pun nggak tahu aku. Menyalahkan orang tuanya nggak bisa, orang tuanya pun udah usaha supaya anaknya jangan terobsesi belajar ya. Aku pun penasaran penyakit anaknya itu apa ya. Ada orang yang terobsesi belajar kayak si Ibnu ini, kasihan juga, tapi kayak mana lah, hanya penasaran, dia pengen merasakan namanya kan. Dulu kan tahun 90 tuh kalau misalnya apa kan dipanggil, sampai sekarang pun kurasa ya kan, yang juara 1, juara 2, juara 3 maju ya kan, mungkin dia pengen lah, mungkin merasakan hal itu ya, kasih sekali mungkin hati dia pun mungkin ya, pengen banggakan orang tuanya, padahal orang tuanya pun udah bangga sama dia, bangga orang tuanya, anaknya bisa, padahal nggak nuntut apa-apa orang tuanya, nggak masuk 10 besar pun sebenarnya orang tuanya nggak marah. Yang penting sama orang tuanya nih, anaknya masih mau belajar, tapi dalam batas wajar lah ya kan. Nggak bisa lah aku bilangin, kasihan aku di sini, bayangkan orang tuanya itu aja kasihan aku, kayak mana gitu ya kan, anak satu-satunya pula ya. Udah lah, habis cerita aku, udah malas pula aku cerita kok udah diganggu-ganggu kayak gini. Lanjut lagi nanti kita kapan-kapan ya, cerita yang lain ya. Assalamualaikum.